Suara jelas, Ustaz Zakir? Jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ustaz Insinyur Haji Abu Ala Abdullah MHI selaku Kabid Tarbiyah DPP Hidayatullah yang telah menginisiasi dan memberikan arahan pada kita semuanya untuk acara sosialisasi dan standarisasi orientasi orang tua wali murid LPIH ini. Juga terus perjuangan dari kader pesantrenan, Ustaz Zakir, perkaderan, Ustaz Soleh, Dikti dan PAUD, Ustaz Miftahudin, dan Departemen Pembinaan dan Rekrutmen Anggota. Dalam kasih Ustaz Soleh. Ya, Ustaz Iwan. Juga kepada seluruh pemangku amanah di Tren seluruh Indonesia yang hadir dan alhamdulillah sangat antusias pada kesempatan pagi hari ini. Juga tidak kalah pentingnya ini sebagai orang yang paling berperan di dunia pendidikan, tanpa kehadirannya penyelenggaraan sekolah ini, pesantren sekolah kurang berarti, bahkan tidak legal, yaitu Ketua Yayasan, Kampus Indo, Kampus Utama, Kampus Madya, Kampus Pratama, seluruh Indonesia. Dan demikian juga dengan pengelola, mulai dari pengelola atau kepala sekolah, madrasah, KPTK, SDMI, SMP MTS, SMA, MA, SMK, dan seluruh audiens yang hadir di acara webinar pada kesempatan pagi hari ini. Burung merpati, burung darah, makan pari. Kurang berarti tanpa kehadiran saudara, juga saudari. Cakep. Ya, ini pendidikan integral berbasis tauhid ini saya kira sangat mafhum bagi kita semuanya. Begitu beken PIBT ini, sehingga bangun tidur pun rasa-rasanya sudah menangkap itu apa PIBT. Pendidikan integral berbasis tauhid. Pada kesempatan pagi hari ini, di saat matahari mulai terbit, kita mendiskusikan, kita mensosialisasikan berbagai unsur dan komponen untuk kesuksesan acara orientasi orang tua atau wali murid. Kita tahu ini harus bisa terjawab semuanya, hanya 4 ini aja sebenarnya. Integral, integrasi, apa ya? Integrasi itu, integral itu apa ya? Ini harus terjawab. Kedua, mengapa? Ini harus tersampaikan memang, mengapa kita perlu kehadiran PIBT. Dan yang ketiga, siapa yang melakukan ini? Yang keempat, bagaimana? Nah, kalau ini sudah terjawab, selesai sudah. Jadi sesi penjelasan slide PIBT sudah selesai. 4 ini kalau terjawab ya sudah. Dan ini harapannya
bisa tersampaikan dengan baik kepada seluruh orang tua atau wali murid. Kira-kira apa itu? Ada yang bisa menjawab enggak? Kalau disebut, saya cari datanya dari peserta. Ada yang bisa mengusulkan baik dari TK, SD, SMP, SMA. Apa kira-kira pendidikan integral berbasis tauhid itu apanya yang diintegrasikan? Apa itu PIBT dan apa yang diintegrasikan? Ya, ada yang bisa? Nanti dari panitia akan memberikan bonus itu kelihatannya. Mas Kamil. Mas Kamil dicatat. Dari Palais, Pak. Dari Palais. Ya. Dari Palais, silakan. Ya, Palais. Yang lain di mute ya. Silakan lanjut, Palais. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Indriawati Hansa dari Madrasah Aliyah Palais di Kupang, Sulawesi Utara. Saya ingin mencoba menjawab apa yang disampaikan oleh pemateri. Apa yang diintegrasikan pada madrasah terintegrasi. Alhamdulillah, saya baru saja menerima amanah sebagai kepala sekolah baru ya untuk madrasah sekaligus pesantren yang ada di bawah naungan pesantren Hidayatullah yang ada di Palais, Likupang, Sulawesi Utara. Nah, di sana saya alhamdulillah ke depan itu saya robah strukturnya, itu saya copy paste dari SDIT Harapan Bunda, yaitu proses belajarnya. Jadi kita kolaborasi antara pembelajaran pesantren dengan pendidikan umum. Dan program kita itu pertama itu saya bilang sama guru-guru pada awal rapat, saya bilang kita akan kembali mengajarkan anak-anak ini kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu intinya saya bilang. Jadi kita integrasikan ini anak-anak, bagaimana mereka pertama-tama yang kita ajarkan itu adab. Kemudian bertauhid. Karena dalam Islam itu pertama-tama diajarkan itu adalah adab. Kemudian ilmu yang kita masukkan. Ya, itu banyak sekali ceritanya. Jadi proses pembelajaran itu harus seperti itu. Jadi mengacu kepada apa yang dikatakan Quran dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti itu saya katakan kepada guru-guru yang waktu kemarin kita ta'aruhan. Jadi terintegrasi. Segala sesuatu yang pendidikan itu harus terintegrasi dengan nilai-nilai keilahian. Jangan sampai anak-anak kita bisa baca Quran, tapi dia tidak paham apa yang dia baca. Ya Allah. Sudah ditangkap, sudah cukup. Ya, jadi itu saja saya coba nilai-nilai mewakili sudah, oke. Dan takut kepada Allah dalam segala keadaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Yang lain sudah cukup ya. Mewakili. Semuanya. Karena waktu saya cuma 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut materi. Ya, Masya Allah. Ini keren sekali apa yang disampaikan. Cuma sayangnya tadi rujukannya itu benchmarkingnya itu adalah harapan Bunda. Bunda yang mana itu harapannya tadi? Iya, saya sudah tahu itu Pak. Artinya kita copy paste lah dari mereka kan seperti itu. Tapi diganti harapan musida. Cukup Ustaz, lanjut materi Ustaz. Lanjut materi Ustaz. Sudah cukup, saya sudah menangkap satu sebagai contoh bagi kita semuanya. Bisa di-mute ya, host. Silakan di-mute. Yang lainnya di-mute. Kirim hadiahnya. Harapan musida aja. Di-mute, ya oke. Saya lanjutkan. Jadi begini, mengapa PIBT ini perlu diadakan di sekolah-sekolah kita? Siapa dan bagaimana? Mulai dari apa yang dijawab oleh beliau, kehadiran PIBT ini sudah lama. Jadi pendidikan integral berbasis tauhid ini
sebenarnya buku induk kita ini sudah digagas sejak awal dan terbukukan tahun 98, muncul berbasis tauhid yang ternarasikan istilahnya begitu ya. Di tahun 2005 ternarasikannya di saat ramai ada kurikulum berbasis kompetensi KBK waktu itu ya. Kita ingin berbasis tauhid. Tadi ada satu kata kunci yang sesuai dari Ustadzah yang dari Palais tadi itu tentang ilahiyah. Kita kenal kan dari Surabaya menggaung sekali, menggema menggaung dengan tagline-nya yang buka hati dengan pendidikan tauhid itu hampir semua kalau kami hadir di suatu lembaga pendidikan hidayatullah itu terpampang dengan excellent with integral karakternya itu. Kita mencoba menelusuri lebih detail lagi dulu ya, karena waktunya 15 menit, nanti ada dialog mungkin juga sekitar 15. Pertama secara singkat nanti menyampaikan ini, tidak perlu saya jelaskan, ini sudah familiar di kita, di buku induk kita yang pertama, ini menjadi suatu gambaran awal yang perlu disampaikan secara faktual begini, akar masalahnya begini, solusi fundamentalnya ini. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi secara faktual perlu disampaikan, mau pakai video, mau pakai slide yang istilahnya ada gambar-gambar, silakan diatur waktunya secukupnya. Terus akar masalahnya apa? Yaitu satu kata kunci yang dikatakan sekularistik itu adalah memisahkan, memutus hubungan kita dengan Allah. Itu kata kuncinya, akar masalahnya. Nah, solusinya bagaimana? Kan gitu. Kembali kepada Allah sebagai pencipta gitu yang ada ini. Ini nanti itu penjelasannya tidak perlu saya jelaskan secara detail. Berikutnya nanti ini disampaikan juga dari faktor akar masalah solusi itu disampaikan juga intinya ke akidah Islamiyah kita, intinya kepada akar masalahnya apa sih? Yaitu tadi sekularistik memisahkan, itu dijelaskan detail itu. Nah, pendidikan secara umum disampaikan, mengapa itu? Karena salah satunya terjadi split personality. Jadi kader atau lulusan profil output yang ada itu seperti generasi sekrup. Kayak jadi karyawan, jadi pegawai yang hanya ditancapkan, ditempatkan di situ tanpa kreasi dan inovasi. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya kita ingin lahir lulusan itu memang kebalikan dari ada split personality ini. Cerdas memang cerdas, tapi ternyata miskin adab. Kita menginginkan adabnya juga unggul, intelektualnya unggul, apalagi spiritualnya. Nah, banyak lahir split personality ini saat ini yang ada di panggung kehidupan kita. Kita lihat para koruptor yang ada itu merajalela. Bahkan di era reformasi seperti ini lebih merajalela. Nah, ini PIBT hadir berusaha untuk memaksimalkan dan melahirkan lulusan yang mampu. Dua kata kunci ini, Abdullah dan Khalifah fil Ard. Ini kata kunci utamanya. Kita menghadirkan lulusan yang ya Abdullah dan Khalifah fil Ard. Ini nggak bisa diputus, nggak bisa salah satu. Memang ini harus menyatu. Nah, ini yang dikatakan terintegrasi. Ini yang dikatakan integral itu. Salah satunya ini. Nanti banyak hal-hal lain yang secara integrasi, baik dari tempatnya, baik dari kurikulumnya, baik dari SDM-nya, baik dari sistemnya, semuanya itu terintegrasi. Apa saja itu yang diintegrasikan. Yang paling utama, kata kuncinya di sini, kita ingin mengembalikan kepada visi misi penciptaan manusia menurut Allah. Gitu. Nah, solusinya ada dua, yaitu tataran paradigmatik, yaitu ke PIBT itu sendiri, dan secara strategi fungsional, ini yang panjang ya, nanti ini panjang, ini seni ya.
Jadi memimpin, bagaimana memimpin leadership-nya. Tidak dapat Ini seni. merekam ya. Nanti seni di lapangan. Tidak dapat Dan merekam. bagaimana ini. memanage. Bagaimana memanage-nya, ini juga menjadi suatu hal yang seni juga, managership istilahnya gitu ya. Dua kata kunci ini memang membutuhkan pengalaman di lapangan. Pengalaman di lapangan. Dan ini bertahap. Saya yakin jika kita bertanggung jawab terhadap suatu masalah, problem yang ada di persekolahan, di pesantrenan, ya Allah akan diberikan inspirasi, ilham untuk bisa memberikan solusi terhadap seluruh permasalahan yang ada. Nah, ini tujuan pendidikan integral berbasis tauhid itu apa? Ini integrasi antara tiga hal. Kalau kita dulu kenal ada afeksi, psikomotorik, kognisi, menurut taksonomi Bloom. Nah, di Hidayatullah juga begitu, nggak bisa lepas dari ini. Ini memang secara akliyah, rohiyah, jismiyah itu menyatu. Ini yang diintegrasikan. Jadi memang anak tidak sekedar kognisinya saja, tapi afeksinya. Ini perlu dijelaskan ke wali murid nanti, ke orang tua. Karena unsur manusia itu ada tiga hal ini. Kompetensi yang kita harapkan itu memang takwa, cerdas, mandiri atau terampil. Materinya itu terbagi jadi tiga. Ini dijelaskan. Makanya pendidikan di Hidayatullah ini integrated sudah. Ini integral sudah. Jadi anak itu ya soleh, anak itu ya cerdas, anak itu ya mandiri, terampil, beradab, macam-macam begitu. Ini integrasinya. Nanti disampaikan, saya kira sudah sangat familiar bagi kita semuanya. Nah, faktor-faktor destruktif ternyata para orang tua itu, saya tulis di sini di nomor 1 itu tentang pengaruh orang tua, ternyata itu besar sekali. Makanya PK Out akan hadir kerjasama dengan semua sekolah, termasuk dengan DPRA tadi itu, untuk parenting, Islamic parenting. Ini menjadi suatu yang wajib bagi kita. Pengaruh orang tua, pengaruh media, pengaruh lingkungan, guru, bahkan guru itu pengaruhnya besar. Kurikulum, pengaruh pengalaman. Ini silakan nanti diimprovisasi. Ada kulu mauludin yuladu ala fitrah, ada kulu insani. Ini silakan nanti mana yang mau dipakai. Silakan pengaruh orang tua, pengaruh juga lingkungan. Kita tahu ada hereditas, ada lingkungan. Sebenarnya dua hal yang besar di situ aja. Ada yang sifatnya hereditas keturunan, ada lingkungan pengaruh besarnya. Itu 50-50, makanya ini menjadi penting sekali bagi kita. Teman itu menjadi penting. Nanti dijelaskan termasuk yang guru. Wah, ternyata guru pengaruhnya besar. Kalaupun sekarang ada internet dengan segala, apalagi ada chat open AI, itu GPT itu bisa cek, tanya apa saja. Ternyata tidak ada yang mengalahkan ini. Warohul mudaris ini atau rikatu ahamu minal mada wal mudaris ahamu minal toriko warohul mudaris ahamu minal mudaris. Ternyata rohul mudaris ini yang paling utama. Makanya tidak sekedar guru, tapi bagaimana guru yang punya ruh. Dan bicara ruh ini dan mentauhidkan hubungannya dengan ilahiyah, pendidikan berbasis tauhid. Itu yang kita inginkan. Ini dikuatkan betul di sini nanti. Jadi Bapak Ibu, insya Allah tidak salah pilih di tempat ini. Bapak Ibu mengantarkan putra putrinya untuk kita didik bersama. Bahasanya bersama, bukan hanya oleh guru ya. Tadi orang tua penting. Makanya para orang tua di setiap acara-acara orang tua, Islamic parenting. Nah, di situ ada pembinaan-pembinaan yang dijelaskan oleh Ustaz Iwan tadi. Itu akan kita giring, bahasanya kita giring ke sana. Kita ajak, dakwah itu mengajak, kita ajak ke sana untuk menyelamatkan generasi ini. Ini secara potensi saya kira bisa dijelaskan sendiri. Nanti ini endingnya nanti di media juga luar biasa. Media ini mau TV, mau HP apapun, chat. Nah, ini proses pendidikan ya. Jadi menjadi kata kunci di surat Al-Jum'ah ayat 2 ini ternyata tilawah, tazkiyah dan taklim ini jadi sesuatu yang
urgen di kita. Tilawah. Memang ini sudah dicoba dan ada anak bisa menghafal Quran padahal belum bisa baca. Dengan hanya ditilawah, diperdengarkan, ternyata bisa hafal sampai 4 juz pun bisa. Sudah ada contoh. Nah, ini yang kita harapkan nanti solusinya dengan pendidikan tauhid, pendidikan integral ini yang akan menyelesaikan suatu masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu cukup singkat, sederhana. Saya yakin sudah mahfum semua. Tinggal nanti perlu penjelasan sedikit. Materi sudah kami share di grup. Dan tolong presensinya di grup itu tadi ya, terutama yang bertanya tadi itu juga silakan nanti diisi presensi yang ada. Materi juga akan di-share semuanya. Silakan nanti dikonstruksi, jangan jauh-jauh dari materi yang sudah dibuat ini. Kalau terlalu jauh nanti terlalu luas, tanya masalah sistem aja, masalah konsep pendidikan aja akan menjadi panjang. Itu butuh 3 hari sendiri. Nah, ini tidak, tapi kita mengenalkan sedikit-sedikit. Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih jauh, insya Allah akan disampaikan di Islamic Parenting bagaimana pendidikan integral berbasis tauhid. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.